Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah para ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa hadir bersibuk bermajaha dalam rangka talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan menjadi saksi kelak di hadapan Allah, dan semoga Allah amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ini sudah mulai hujan. Alhamdulillah. Jemuran sudah diangkat? Aman ya? Baik, sudah matang nasinya belum? Oh belum. Baik, kita akan bahas hari ini tentang tata cara sholat, sekaligus nanti kita praktek sampai mana terakhir? Oh, okay. Berarti sama ini, Bu. Baik, kita akan bahas dari awal karena kemarin bukan pelajaran ini. Kita akan bahas salat. Salat itu dimulai dari apa? Takbir. Baik, salat itu dimulai dari takbir. Kita bahas dulu takbir. Takbir pertama namanya apa? Takbiratul ihram. Kita lihat hadisnya ibu-ibu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaini. Hadis pertama. Nabi itu kalau salat mengangkat tangannya itu sampai ke sejajar pundak. Jadi kan kalau salat sejajar mana? Takbirnya jalan gimana? Telinga. Telinga. Ini kita lihat hadis yang pertama dulu ya, yang sejajar dengan pundak. Berarti sholat kalau yang ini sejajar dengan pundak seperti ini. Jadi ininya rata dengan pundak. Kemudian tangannya itu bukan dangak begini, dihadapkan ke arah kiblat, dirapatkan tangannya. Jadi ketika takbir, perhatikan posisi kaki sejajar dengan badan. Semakin besar badannya, makin lebar. Tapi gak ada yang besar kok nih, standar. Nah, posisi bukan begini, bukan banyak orang kalau mau berdiri sholat kayak begini. Ini bentuk apa nih? Upacara. Kalau sholat lurus. Ketika lurus takbir angkat begini. Allah sejajar dengan pundak. Yang kita bahas sejajar dengan pundak terlebih dahulu. Nabi ini kalau sholat mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza kabbara lirruku. Pertama ketika iftataha. Ketika iftitah. Yang kedua, ketika takbir mau ruku. Jadi yang sejajar dengan pundak ketika apa? Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis itu kemudian kita membaca apa? Minal jinnati wan nas. Takbir mau apa? Ruku, sama sejajar dengan pundak. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika mengangkat kepala dari ruku, rafa'ahuma kadzalika aidan, maka juga terangkat tangannya seperti takbiratul ihram. Jadi begini. Sami'allah. Nah, ini sejajar lagi. Jadi yang sejajar dengan pundak berapa takbir? 3. 1 takbiratul ihram. Yang kedua takbir mau ruku. Yang ketiga takbir bangkit dari ruku i'tidal. Paham? Baik, kemudian
Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, tapi kalau mau sujud la yaf'al, enggak pakai. Jangan kalau i'tidal kan ada begini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan yang lurus apa yang begini? Nah, kenapa lurus? Tanya, kenapa lurus? Karena nggak sedekap. Lurus. Ketika mau sujud gimana? Takbir kan? Angkat tangan apa enggak? Allahu Akbar begini. Apa enggak usah angkat tangan? Kalau di ayat ini, hadis ini, dan tidak angkat tangan ketika mau sujud. Berarti kalau mau sujud takbir saja, tangannya enggak usah diangkat, langsung tuh turun. Jelas? Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi takbir mengangkat tangan sejajar dengan pundak berapa tempat? 3. Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, mau sujud melakukan? Enggak, jelas. Baik. Kemudian kita bahas dulu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada 3 cara. Pertama, mengangkat tangan sampai pundak, baru kemudian takbir. Ini cara pertama. Jadi angkat tangan dulu, tapi jangan takbir. Jadi angkat begini dulu. Setelah lurus dengan pundak, baru kemudian apa? Allahu Akbar. Ini cara pertama. Ini hadisnya. Karena Rasulullah SAW idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai. Nabi kalau berdiri mau salat mengangkat tangannya sejajar dengan pundak, tsumma kabbarah, baru kemudian takbir. Ada yang begini? Katakan dulu. Allahu Akbar. Ini cara pertama. Cara yang kedua, bersamaan dari bawah. Allahu Akbar. Jaringan yang mana? Yang bersamaan. Ini hadisnya sama-sama sahih. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis salati. Kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir, membuka takbir, artinya takbiratul ihram fis shalah, dalam salat, farafadaihi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangannya sambil apa? Takbir. Jadi dari bawah. Sudah. Ada yang pakai usolli, ada yang pakai enggak pakai, langsung Allahu Akbar. Ini cara yang keberapa? Kalau cara pertama Allahu Akbar. Cara yang kedua Allahu Akbar. Cara yang ketiga kebalikan dari yang nomor 1. Apa? Takbir dulu, baru kemudian tangan. Membaca takbir, lalu mengangkat tangan. Sama hadisnya dari Malik bin Waris. Karena Rasulullah SAW, idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah itu kalau mau sholat, kabbara rafa'a yadayhi. Takbir, baru kemudian apa? Mengangkat tangan. Ini biasanya yang takbirnya agak panjang. Allahu Akbar. Ada yang biasanya takbirnya panjang. Kalau ibu yang pendek apa yang panjang? Ya, terserah, monggo. Kalau yang pendek begini pun, yang pendek itu begini. Allah. Jadi sejarkan, paskan dulu posisi, baru kemudian Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ini yang ketiga. Dengan yang nomor 2. Jelas? Kemudian mengangkat tangan itu ada 2 cara. Ini pertama, sejajar dengan pundak atau bahu, atau sejajar dengan telinga. Sejajar telinga itu tidak usah dipegang telinganya. Kita kan Allah, tidak usah, sejajar saja angkatnya. Allahu Akbar. Jadi sejajar, ininya posisinya sejajar dengan telinga. Kalau yang satu sejajar dengan pundak. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu kalau ketinggian Allah begini,
apa namanya, angkat tangan, gak kuat biasanya Bu. Nih hadisnya. Jenengan tadi yang jenengan selama ini yang mana? Tangan apa? Telinga apa pundak? Telinga kan? Ini hadis yang telinga. Ini hadisnya yang telinga Ibu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata, ketika iftitah dalam salat, apa? Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta takuna, sampai kedua tangannya hadwa udunaihi, sejajar kedua telinga. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sedangkan yang ini sejajar dengan pundak. Sama-sama sahih. Caranya sejajar dengan pundak, takbir Allahu Akbar. Yang sejajar dengan telinga Allah. Jadi jangan begini, sejajarkan saja. Jelas? Nanti praktek ya. Allahu Akbar. Jelas? Baik. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya ada 3. Ini mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jenengan di mana posisinya? Kalau salat, tangan kanan di atas tangan kiri yang mana? Ini hadisnya nih dari Wa'il bin Hujr atau bin Hujr tentang sifat salat Nabi. Tsumma wada'a yadayhi, kemudian dia Nabi meletakkan tangannya al-yumna, yang kanan, pertama ala dhuhri, ini dhuhri, punggung. Jadi takbir pertama kan begini, Allahu Akbar. Ada yang begini. Jadi kalau punggung, nempelkan di punggung. Biasanya yang di punggung ini, biasanya orang yang sholat meletakkan tangan kanannya rotok tukur. Kan ada orang sholat, nah ini ada. Ini berarti di mana? Punggung. Boleh. Ini hadisnya. Dhuhri kaffihi, di punggung kaki kirinya. Yang kedua, wa ar-rusghi. Ar-rusghi itu di ini, lengan. Jadi posnya seperti ini. Coba jaringan begini tangannya. Lengan, habis itu dipegang. Ini yang kedua, cara yang kedua. Perhatikan tangan kiri bukan begini. Jadi kalau yang nomor 2, tangan kirinya dimasukkan di dalam. Tangan, jadi posisinya begini. Yang kedua. Yang ketiga, as-sa'id, di lengan. Sini. Jadi 3 cara. 1, 2, 3. Kalau begini, nah ini nggak boleh. Ya, kenapa? Apalagi kemudian begini, Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ada hadisnya. Tidak boleh sholat dalam apa? Bertekuk pinggang kayak begini, bro. Nah, ini zaman 80-an kalau foto begini. Ya, zaman ibu-ibu muda kalau foto gimana? Nah ini. 3, 1 punggung, 2 lengan, 3 setengah pertengahan lengan. Nggak boleh di sini, ini sudah kelebihan. Jadi 3. Yang paling nyaman itu yang tengah ini, yang paling nyaman. Jadi kan pegang begini, kemudian tangannya melingkar. Insya Allah sampai. Kalau nggak sampai, biasanya gemuk. Kalau nggak gemuk, biasanya sampai. Jadi bahasanya bahasa ini. Jelas? Takbir ada berapa tadi? 3. Takbir pertama ngangkat tangan sejajar dengan apa? Pundak atau telinga. Takbir ada berapa tadi? 3. Angkat tangan dulu baru takbir. Yang kedua bareng. Yang ketiga takbir dulu baru angkat tangan. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berapa posisinya? 3. Hadisnya 1, tapi Nabi ngajari 3. Boleh begini pun. Jaringan begini boleh, begini boleh, begini boleh. Yang nggak boleh kalau begini. Ini sudah di atas as-sa'id. As-sa'id itu di atas lengan. Jadi di sini. Baik. Kemudian yang terakhir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dada, tahu dada? Jaringan kalau meletakkan tangan kanan, tangan kiri di dada di mana?
Ini madhabnya ada 4 tapi ada 6 cara. Ada yang begini, 1 di atas kan, 2 di ulu hati, 3 di pusar, 4 di bawahnya. Ada orang satu, Allahu Akbar. Ada yang begini. Ya boleh mang. Ada hadisnya. Kemudian yang ke-5 begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Pernah dengar lihat orang salat begini? Nah, taruh di sini Bu, ada. Ada yang kemudian begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Ini madhab. Jadi ada 6. 1, 2 ulu hati, 3 di pusar, 4 di bawah pusar. Jangan terlalu bawah. Kemudian 5 di ulu hati sebelah kiri, kemudian lurus. Ini 4 madhab disepakati. Kita lihat pertama, madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di bawah pusar. Jadi ada orang jaringan pernah lihat orang salat tangannya di bawah pusar? Ada. Santai. Ini lebih paling santai salat begini kan. Loh. Ada begini. Apalagi kalau ada ini enak, ada sapunya, taruh aja di atas sapu. Aman, enggak kesel gitu. Imamnya sampai setengah jam aman. Tapi kalau rotok dukur biasanya kadang rosot. Lorot. Baik, ini hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala minas sunnati, di antara kesunnahan wad'ul yamini, meletakkan tangan kanan ala shimal, atas tangan kiri, tahta surrati, di bawah pusar. Ini cara yang pertama. Ibu-ibu ada yang pakai ini? Enggak. Gak enak. Aneh kan? Kenapa enggak pernah pakai? Kalau madhab Maliki lurus, ini enggak sedekap. Jadi begini, Allahu Akbar, begini. Jadi kan kalau pengen tahu itu pas sholat di masjid seperti Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, model-model orang sholat 4 madhab itu lengkap di situ. Ada yang begini. Kenapa begini? Ini madhabnya Maliki. Kemudian Syafi'i, ini yang jenengan pakai. Dan kita juga pakai NU Muhammadiyah pakai yang ini. Sepakat ini, NU Muhammadiyah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana? Di dada. Anwa'il bin Ujur qala sallaitu ma'a Rasulullah, aku salat bersama dengan Nabi, fa wada'a yadahu al-yumna, Nabi meletakkan tangan kanannya ala yadi al-yusra, di tangan kirinya, ya, ala sadri, dada. Mana dada? Dada itu ulama sepakat itu dari atasnya pusar sampai kedua tulang ini bawahnya. Makanya paling nyaman itu taruh di sini, di pas atasnya ulu hati, itu paling enak. Dengan selama ini begini salatnya, gini ya, ya berarti ngambil madhabnya Syafi'i. Terus bagaimana? Apakah boleh yang begini? Allahu Akbar. Ada yang begini. Kenapa begini? Ada 2 hujah. Pertama, karena ulu hati atau hati manusia di sebelah kiri. Makanya kalau sholat biar hatinya gak jalan-jalan, itu dipegang. Wong dipegang lu sih jalan-jalan apa maneh? Enggak. Contoh apa hati jalan-jalan? Itu biasanya apa? Orangnya lagi sholat tapi pikirannya wis di luar. Nah, wis ke pasar, ke jemuran, ke dapur, ke apa. Jadi masuk ini. Makanya kadang dipegang. Yang kedua difahami kenapa seperti ini. Ketika sholat kemudian posisi softnya terlalu rapat, maka untuk mengepaskan boleh agak miring. Kayak jaringan kalau foto bareng tuh gimana? Biar apa namanya? Biar cukup ya Pak, no? Nah, jadi yang pundaknya kiri itu masuk ke pundak kanannya teman, biasanya seperti itu. Jadi kalau softnya agak rapat, gak bisa begini, agak begini Bu, boleh. Cuma yang paling enak atau paling aman ngambil madhabnya Syafi'i, meletakkan di atas dada. Baik, kemudian baca iftitah. Ibu baca iftitah yang mana? Kabira.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Terus ini wajah doa. Tapi kita perbaiki, bukan salah, benar. Cuma kita menggabungkan dua iftitah. Kita bedain. Pertama, pakai iftitah ini hadisnya Sahih riwayat Al-Bukhari. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, ada yang pakai ini? Enggak pernah pakai ini? Berarti ibu-ibu itu sekolahnya dulu negeri. Ya kan? Enggak pernah pakai ini? Ini padahal hadisnya sahih, riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukan, saya pakai Allahumma ba'id itu Muhammadiyah. Bukan. Ini hadisnya Nabi, dulu Muhammadiyah belum ada, hadisnya sudah ada. Cuma kalau pas di sekolah negeri enggak diajari yang ini. Kalau saya biasanya pakai ini, cuma kadang sering pakai kabiro, pilihan. Kemudian yang kedua, ini yang jenengan pakai fu. Gak usah pakai kabiro, langsung wajah tu. Jadi jangan takbir begini, Allahu Akbar. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal. Terus sampai sini enggak? Jangan sampai mana kalau baca iftitah? Sampai wa ma ana minal. Ini masih panjang. Ini Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi ahsana illa anta. Dah iso? Mau sebut cari guru SD. Berarti jenengan bacanya separuh. Boleh? Boleh. Wong namanya ini iftitah itu bukan rukun. Iftitah itu sunnah. Jenengan boleh baca ini. Cuma kalau pengen yang sempurna boleh pakai yang pendek saja. Yang tadi Allahumma ba'id itu pendek. Itu sempurna. Artinya sampai terakhir itu selesai kan? Sampai ini. Kama ini Allahumma sil khataya bil ma'i wat talji wal barad. Sampai situ memang hadisnya sampai situ. Kalau yang jenengan sampai separuh. Separuhnya kapan? Boleh wis apal, turung hafal, gak apa-apa. Boleh. Atau yang ketiga, kalau yang tadi pakai wajah tuh, kalau ini boleh pakai ini wajah tuh, tapi nggak usah pakai kabiro. Jelas. Kemudian yang paling enak yang ini aja, Bu. Jangan pakai kabiro, saya juga pakai kabiro ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ saja. Nggak sampai situ memang, Bu. Tidak usah kita lanjut dengan ini wajah tuh, karena ini wajah tuh itu apa? Iftitah yang berbeda. Yang ini aja jenengan kalau hafal pakai yang ini. Allahu akbar kabira, terus walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Habis itu apa keutamaannya? Ini keutamaannya saya bacain ya. Kata ini dari Abdullah ibnu Umar. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallam, ketika kami sedang sholat bersama dengan Nabi, idh qala rajulun minal qaum. Nih. Jadi Nabi lagi ngimami sholat, sahabat ikut sholat di belakangnya. Kemudian ada yang unik, sahabat itu ada yang baca ini. Kemudian apa? Faqala sallam ajibtu laha. Nabi bilang, ayo, siapa tadi yang moco berbeda denganku? Artinya siapa yang baca yang berbeda? Menang bu para sahabat. Takut dipikir apa? Dipikir salah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Ajib tuh.
Aku takjub dengan bacaan ini. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit bagi yang membaca ini. Apa kemudian? Faqala Ibnu Umar fama taraktuhun namun sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu dzalik. Kata Abdullah Ibnu Umar, saya tidak pernah meninggalkan iftitah ini sejak mendengar keutamaannya. Jadi jenengan lebih afdal pisahin saja kabiro wajah tu. Jelas? Digabung boleh, jadi mereka gabung kok. Cuma Nabi memisahkan, lebih enak dipisahkan. Jadi kalau jaringan jadi makmum paling enak yang ini. Kenapa? Karena bisa jadi imamnya itu rotok banter. Ketika imam lagi baca Allahu Akbar, imam baca pendek. Kabir alhamdulillah subhanallah bukrata wasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti makmum itu harus diem. Walaupun iftitahnya belum selesai, kalau imam sudah baca Al-Fatihah, makmum diem. Kenapa? Karena iftitah itu sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Makanya kalau imam baca Al-Fatihah, jadi dengan iftitahnya masih separuh, nggak usah dilanjutkan. Jelas? Berarti kalau jadi makmum paling enak baca ini kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Baik. Kemudian baru baca ta'awudz. Sebelum baca surat Al-Fatihah, kalau rakaat pertama baca ta'awudz. Jelas? Jadi dengan ta'awudznya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir. Yang itu. Nggak, jadi kan kalau sholat pakai ta'awudz apa enggak? Rakaat pertama pakai apa ta'awudznya? A'udzu billahi ada 3 ta'awudz itu. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh yang itu. Yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada yang pakai ini? Enggak. Yang paling indah yang ini. Kalau saya pakai yang ini. Nih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau saya yang gini, hadisnya yang saya pakai. Apa? Lihat artinya, Ibu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Apa godaan setan itu? 1, min hamzihi, dari penyakit gila, wa nafkhihi, dari kesombongannya, wa nafthihi, dan dari nyanyiannya. Hafal? Nggak hafal? Alhamdulillah. Jadi nanti baca iftitah kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya untuk rakaat pertama. Rakaat 2 sampai terakhir sudah nggak usah ta'awudz, langsung basmalah. Jelas? Jenengan baca ta'awudz apa yang jenengan baca? Yang paling gampang tadi. A'udzu billahi minasy. Boleh. Nggak mau coba yang ini? Nggak hafal? Nah, bolehlah coba sekali-kali. Ini hadisnya siapa? Hadisnya At-Tirmidzi sama Abu Daud. Ini hadisnya sahih. Sudah? Oke? Nah, gini ku masalah ini. Kalau nanti diajarin ini ku masalah sejak SD
Wis ngoten itu gak pernah berubah. Makanya kita sedikit mulai berubah, perbaiki. Baik, kemudian habis itu baca basmalah, habis itu baca apa? Al-Fatihah. Baik, kita praktek dulu. Kita coba dari awal. Kita coba takbir. Tangannya siap? Takbir. Takbir sejajar dengan apa jaringan? Boleh telinga, boleh pundak. Coba. Allahu Akbar. Sama-sama. Allah. Tahan dulu ya. Perhatikan. Ininya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi telapaknya itu arahkan ke arah kiblat. Kemudian tangannya jangan dilebarkan, dirapatkan, jarinya dirapatkan. Kemudian takbirnya Allah, gak usah begini, sejajarkan saja. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar pundak. Jelas? Coba rapat ininya, nah, jarinya rapat. Jangan begini. Lah begini lah, anu tempeh lomba Agustusan nih. Baik, Allahu Akbar. Coba sama-sama 1, 2, 3. Allahu Akbar. Posisi tangannya. Perhatikan, kalau tangannya di atas punggung, tidak usah dipegang. Tapi kalau yang di sini, Bu, di sini jenengan lingkarkan, pegang. Pegang begini, pegang. Jenengan yang mana sih? Pengen yang mana? Yang begini kan? Coba gini, pegang. Nah, pegang. Kemudian ini tidak boleh keluar ya. Ini disembunyikan di dalam. Tenang saja, nggak, jangan tegang. Biasa aja sih. Insya Allah imamnya baca setengah jam. Insya Allah Bu, kesel. Ya wajar, kesel. Jelas? Baik. Tangannya kemudian letakkan di mana? Di dada. Mana dada? Terserah jenengan lebih enak mana. Pokoknya intinya dari atas pusar sampai ke apa namanya nih? Ah, ini loh ada tulang belikat ini, bawahnya ini masuk kategori dada. Kenapa kok dada itu beda-beda? Karena kita aja nyebutnya dada itu beda-beda. Ada anak kecil kemudian begini. Apa namanya? Ini apa? Tangan. Kenapa kok jadi dada? Harusnya dada di mana? Kan nggak enak. Dada, ini kan nggak enak. Ini arahnya begini, tangan. Harusnya kan apa? Ayo, tangan gitu. Baru biar benar itu. Dada itu ngajari bohong. Kenapa? Karena ini dada bukan tangan. Baik. Habis itu kita baca apa? Iftitah. Yang kita baca iftitahnya apa? Kabira, kita coba. Kabira walhamdulillahi katsira. Baca ta'awud. Terus. Nggak usah pakai ini, langsung. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca apa? Al-Fatihah. Baik, kita bahas Al-Fatihah dulu. Ini Al-Fatihah. Kewajiban baca Al-Fatihah. Apa kata Nabi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Apanya? Orang yang membaca, yang sholat tapi nggak baca Al-Fatihah. Jadi orang kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya nggak sempurna. Bahkan sebagian ulama Al-Fatihah ini rukun. Maka kalau jenengan sholat lupa nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya nggak sah. Kemudian lagi ruku begini, ruku. Ingat kalau tadi rokaat pertama yang tadi belum baca Al-Fatihah itu harus baleni Bu. Jadi contoh jenengan sudah ruku, sudah begini. Kemudian ingat belum baca Al-Fatihah, langsung berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi nggak boleh membatalkan sholat. Ingat ya, sholat wajib nggak boleh dibatalkan kecuali perkara yang wajib. Lagi sholat wajib, sholat asar, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Sopo sih? Nggak boleh nih. Jadi kalau sudah takbir, apapun yang terjadi tidak boleh membatalkan sholat kecuali pembatal sholat. Apa pembatal sholat? Tentu itu aja. Kalau kemudian jadi takbir, Allahu Akbar, salat asar nih, suami ngetuk, Waalaikum. Kita salat itu nggak boleh kita membatalkan itu. Tapi kalau jenengan salat qobliyahnya, qobliyah asar, tak qobliyah dulu wis dengan salat Allahu Akbar. Kemudian baru takbir, suami ngetuk, boleh jenengan batalkan salatnya, buka pintu untuk suami. Tapi kalau salatnya wajib tidak boleh. Bahkan Nabi pernah begini, Bu, lagi sholat, ini sholat sunnah ya, kemudian lagi sholat begini, Rasulullah, Aisyah ngetuk pintu, kebetulan pintunya itu di depan lurus dengan Ka'bah, jadi Nabi jalan sholat, ini jalan, habis itu kemudian dibukain pintunya, habis itu mundur sholat lagi, tetap, jadi nggak dibatalkan. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib jangan ya. Kalau sholat sunnah boleh. Jadi sholat sunnah itu kan apa? Kalau nanti ada perkara yang wajib boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Terus ya apa Ustaz? Saya lupa nggak baca Al-Fatihah. Ketika lupa nggak baca Al-Fatihah, lihat saja rakaat berapa tadi nggak baca Al-Fatihah. Contoh rakaat 1 tadi sudah ruku, iling kalau belum baca Al-Fatihah, bangkit saja, nggak boleh dibatalkan. Baca Al-Fatihah, habis itu baru kemudian apa? Ruku. Jelas? Al-Fatihah itu hukumnya apa? Rukun. Baik. Hadis yang kedua. Ini kita lihat hadisnya. Man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, siapa yang salat tapi tidak membaca Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya kurang. Terus bagaimana cara baca Al-Fatihah? Pertama gini, Bu. Kalau jenengan baca Al-Fatihah itu berhenti di setiap ayat. Salat sendiri kan? Begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini diem. Tapi ingat, diemnya jangan terlalu lama. Tidak boleh lebih dari 1 kali tarikan nafas. Contoh kayak gini kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan kita narik nafas. Langsung ketika narik nafas mau dikeluarkan langsung dengan suara Ar-Rahmanir Rahim. Yang nggak boleh begitu gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sudah 2 kali. Ini nggak dibenarkan. Jadi 1 kali tarikan nafas itu kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh baca Al-Fatihah. Kemudian ketika baca Al-Fatihah berhenti di setiap ayat. Kenapa berhenti? Karena ini bacaan kita itu dijawab oleh Allah. Nih, Bu. Ketika kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, athna alai abdi, hambaku mengulangi pujian untukku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah jawab, makanya kita disuruh diem. Kita baca apa? Maliki yaumiddin. Di saat kita diem, Allah jawab. Yang paling indah ketika sampai bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, Pak, hadza baini wa baina 'abdi. Ini hanya antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau jenengan mau sholat, ketika baca Al-Fatihah jenengan berhenti setiap ayat. Jelas?
Oke. Kemudian kita wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Ini sedikit. Wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Setiap rakaat wajib. Ini keterangannya. Fi kulli salatin qiraatun. Dalam setiap rakaat itu ada bacaan Al-Fatihah. Fama asma'na nabi. Kita agak bahas ini. Kemudian gimana kalau jadi makmum? Pernah jadi makmum? Salat sering kan? Jadi artinya salat ke masjid atau ke mushola. Jadi kalau salat jadi makmum baca Al-Fatihah apa enggak? Baca. Imam kan sudah baca kan? Nah kan imam baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum baca apa? Amin. Jenengan sebagai makmum baca apa enggak? Enggak. Ada yang enggak, ada yang baca. Baca. Kenapa baca? Rukun. Kenapa enggak baca? Karena imam sudah baca. Kurang mantap. Mantapnya gimana? Baca. Jadi sholat itu pokoknya mantap. Kita bahas ini hujjahnya masing-masing. Pertama begini, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah baik sholatnya sir ataupun sholat jahar. Jadi kalau kita jadi makmum, imam baca keras ataupun baca pelan, makmum wajib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dalilnya banyak. Ini salah satunya. Kelihatan? Bisa baca? Baik, kita bahas sebentar. Ini yang baca. Jenengan baca kan? Ini dalilnya. An Ubadah bin Samit qala shalla bina Rasulullah sallam salatal ghadah. Satu ketika Nabi itu ngimami salat kami, salat subuh. Fataqulat alil qiraatu. Nabi di saat lagi baca surat itu, Nabi itu kok wangil, berat. Kenapa kok berat Nabi baca surat? Ternyata makmum di belakang ikut maca suratnya itu loh. Kan sampai jangan kalau lagi sholat. Contoh, saya kalau ngimami, kemudian ada anak kecil, itu rada wangil. Kan kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Lebih bantar arek cilik. Iya kan? Allahu samad. Makanya kalau ngimami ada banyak anak kecil, saya pasti ngambil surat yang anak kecil nggak hafal. Saya aman. Karena pasti baca Al-Fatihah loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih alamin. Makmum di belakang sudah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mendahului. Jadi Nabi itu pernah terganggu. Kenapa? Karena Nabi lagi baca, ternyata makmum melok baca. Falamma insarafa, ketika Nabi selesai sholat, qala, Nabi berkata, inni la arakum taqra'una wara imamikum. Kata Nabi, kok ketok aneh ya, kata Rasulullah, Pak. Kalian tuh baca ya di belakangku. Naam ya Rasul, iya ya Rasul. Wallahi ya Rasulullah. Benar ya Rasul, kami benar-benar baca. Inna lanaf'alu hadza. Qala fala taf'alu. Kata Nabi apa? Mulai hari ini jangan dibaca. Kata Nabi, mulai hari ini enggak boleh baca. Illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Jadi makmum itu disuruh baca sama Nabi hanya apa? Al-Fatihah. Kalau surat enggak usah. Biar siapa yang baca surat? Imam. Jelas. Jadi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah, baik itu imamnya bacaannya keras ataupun pelan. Terus begini, kapan baca Al-Fatihahnya? Yang jadi masalah kan di situ. Kapan baca Al-Fatihahnya? Jeda antara bacaan Al-Fatihah dengan bacaan surat. Harusnya imam yang imam yang bijak itu habis baca Al-Fatihah rotok diem dulu.
Ngasih apa? Makmum kesempatan untuk baca. Yang jadi masalah kalau makmum nggak dikasih kesempatan, tapi makmum lagi sibuk baca, imamnya lali moco surat. Siapa yang perbaiki? Mungkin apa? Wadduha wallaili wis peng telu wallaili makmum nang di gitu tiba makmum si mojo Fatihah. Ini penting. Jadi kalau dengan baca Al-Fatihah sebagai makmum takulat diapain? Diringankan, takhfif, diringankan bacaannya. Artinya apa? Bacaannya itu jaringan pendekkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi percepat bacaan kalau jadi makmum. Kenapa? Kalau bisa di saat imam sudah baca surat, makmum itu sudah diem. Itu kalau bisa. Biar apa? Biar ketika imam salam makmumnya bisa baca wadduha wallaili yang di bacaan masih belum selesai. Ada yang nyeletuk itu saja. Jelas. Ini yang pendama. Jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Oke. Pendapat siapa? Imam Syafi'i. Ini yang kedua. Pendapatnya Imam Malik yang diambil Mbak itu. Saya juga kadang-kadang ini. Apa? Makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah, pada sholat jahar, tapi wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sir. Kapan sholat sir? Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat sir. Kapan maghrib sholat sirnya? Rakaat ketiga. Kemudian isya kapan? 3 sama 4. Subuh? Tidak ada. Jadi kalau rakaat ketiga, ini kalau kata Imam Malik, rakaat ketiga sama keempat wajib baca. Terus gimana? Kalau imam jahar bacaannya dan kita mendengarkan bacaan imam, maka nggak usah baca Al-Fatihah. Ini pendapat ya. Ini ayatnya Ibu. Ini ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 204. Nih, nanti perbaiki juga di rumah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan, siapa yang bacakan Al-Qur'an sini? Imam. Dibacakan untuk siapa? Makmum. Perintahnya ada 2. Apa? Fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan imam. Wa ansitu, dan diam. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat ini, kalau imam baca jahar, makmum diam. Berarti makmum tidak usah baca kalau imamnya baca jahar. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Ada yang pakai ini? Baca semua berarti kan? Ya. Jadi kalau jaringan nggak baca nggak masalah. Ini juga Ibu, ayat ini sifatnya umum. Bahkan kalau bisa kayak orang itu yasinan, silakan baca. Cuma lebih afdol yang baca yasin itu 1, yang lain apa? Mendengarkan. Biar apa? Biar dapat rahmat. Jadi kalau nanti ada acara yasinan, yang pegang mic saja yang baca, yang lain itu nyimak. Nanti yang pegang mic bacaannya kok gak enak, barangkali makhrajnya kurang tepat atau panjang pendeknya kurang pas, jenengan yang ingatkan. Biar apa? Sama-sama dapat rahmat. Makanya kan setiap ada acara apa? Semoga yang membaca dan yang mendapatkan. Ya, ini dalilnya. Jelas. Hadis yang kedua, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatan nadunnu anna as-subhu. Satu ketika Nabi itu salat bersama dengan para sahabat, sahabat itu mengira-ngira itu salat subuh. Faqala hal qara'a minkum min ahadin? Kata Nabi, ini pertanyaannya Bu, apakah salah seorang dari kalian ada yang membaca surat di belakangku? Qala rajulun ana. Kata Nabi, inni aqulu mali unazi'ul Qur'an. Aku membaca untuk kalian. Kenapa kalian menandingi bacaanku? Jadi pendapat Imam Malik, makmum gak usah baca untuk sholat apa?
Salat jahar jika apa? Bacaannya imam keras. Tapi kalau jenengan sebagai makmum perempuan di belakang, imamnya kecil suaranya, nggak mendengar bacaan Al-Fatihah, jenengan wajib baca Al-Fatihah. Ini pendapat Ibu. Jelas? Baik. Silahkan boleh baca Al-Fatihah atau tidak, sama-sama boleh insyaallah. Kemudian ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga apa? Ini lebih enak ini. Pendapat yang ketiga itu menggabungkan antara Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Apa kata pendapatnya? Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ingat, makmum tetap baca Al-Fatihah pada solat yang imam tidak menjaharkan bacaannya. Begitu pula pada solat jahriyah ketika imam diam setelah baca Al-Fatihah. Jadi yang ketiga itu begini. Imam sudah selesai, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diamnya imam itu berarti imam ngasih kesempatan makmum untuk baca. Makanya dibaca. Kalau enggak ini pendapat yang ketiga. Jadi silahkan mau pilih yang mana. Ikut siapa, Bu? Ikut siapa? Yang penting jangan ikut saya, nggih. Gak cukup rumah saya, Bu. Ya, udah nggih. Sebanyak orang ini saya bingung kayak makan nopong. Silahkan ikut Imam Syafi'i wajib baca Al-Fatihah, cuma jenengan ketika baca Al-Fatihah diperpendek. Biar apa? Biar ketika imam baca surat kita sudah bisa mendengar. Jelas? Baik. Habis itu baca amin. Jangan lupa baca amin. Kalau bisa ini bacaan amin itu bareng dengan bacaan aminnya malaikat. Apa kata Rasulullah? Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam baca ad-dallin maka makmum baca amin. Keutamannya apa? Fa innahu man wafaqa qaulul malaikah, siapa yang man wafaqah tafaqah qaulul malaikah, siapa yang bacaannya bersamaan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sampai sini dulu pembahasan kita. Pertama kita murajaah. Iftitah, angkat tangan ada berapa jari? Iftitahnya dulu sejajar dengan apa? Angkat tangan. Boleh pundak, boleh telinga. Habis itu mengangkat tangan ada berapa cara? 3. Pertama angkat tangan dulu baru takbir. Yang kedua bersama-sama takbir sama angkat tangan. Yang ketiga takbir dulu baru angkat tangan. Habis itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berapa posisinya? 3. 1 punggung, kemudian apa? Pergelangan, habis itu lengan. Baik, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ada berapa posisinya? 5. 1 2 3 4 5. Boleh. Kemudian baca iftitah. Iftitahnya apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Cukup. Habis itu baca baca ta'awudz. A'udzu billahi samiil. Oh, enggak hafal, yang hafal aja yang hafal. A'udzu billahi minasy. Awes pinter semua. Habis itu baca apa? Baca Al-Fatihah. Semua wajib baca Al-Fatihah. Cuma kalau posisi sebagai makmum terjadi perbedaan. Jelas? Insyaallah lanjutannya akan kita pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, semua. Jika imam baca sir ya, yang Al-Fatihah pas misal maghrib yang rakaat ketiga ya. Ya. Pas bacaan jahar itu
bacaannya lambat, tapi pas ketiga itu cepet. Sedangkan kita masih baca Fatihah belum selesai. Itu dalam Ya, belum selesai ruku. Ya, baik. Ini juga jadi masalah, Bu. Bukan hanya aja, pas kita sholat duhur kadang ini. Sholat duhur kan sir imamnya kan. Kita kadang masih baca iftitahnya serodok panjang kayak jenengan tadi. Kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asira. Ini jatuh kan panjang itu masih iftitah. Kemudian baru baca alhamdulillahi rabbil alamin, imam ruku. Terus siapa lagi ikut imam ruku apa menyelesaikan? Kalau imam itu baca tanpa Donda barangkali imamnya pancen banter bacaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa wong sholat di Blitar itu loh, Bu. 23 rakaat ku hitung menit, Bu. Itu tercepat dunia. Sampai hari ini masih berjalan. Apa? Pondok apa itu? Mambaul Hikam enggak salah. Itu pondok yang memang setiap tahun sholat tarawih 23 rakaat, tapi cepat hanya 7 menit itu kelar, Bu. Bayangkan kalau jenengan ikut di situ ke pontal-pontal, Bu. Kenapa? Belum berdiri sudah ruku. Itu khusus untuk anak-anak muda yang kegerisik sehat. Terus kalau jenengan melok yang di sana habis sholat kemudian apa? Merotoli kabeh. Terus gimana? Begini, kalau madhabnya Asy-Syafi'i, kalau yang kita belum selesai baca itu yang rukun, maka selesaikan. Boleh nanti mengejar. Jadi ketika baca mungkin apa? Maliki yaumiddin, imam ruku, kita selesaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi percepat sisanya ya. Ketika kita imam sudah ruku, kita selesaikan. Ketika imam ruku, kita susul kemudian, baru kita ruku, imam sudah sami Allah. Nggak masalah, boleh dikejar sampai di 3 gerakan. 3 gerakan itu apa? Ruku, i'tidal, sama sujud pertama. Sujud kedua sudah harus ngikuti imam. Jadi kalau yang ditinggalkan perkara yang rukun, maka itu wajib untuk diselesaikan. Jelas? Ya. Cuma nanti di rakaat kedua atau di rakaat terakhir lek antarna wis bacaan. Kenapa? Karena wis tahu imam bacaannya cepat. Jelas? selain itu imam itu dari itu Okay. Kemudian begini jadi masalah. Ada makanya nanti kalau ada orang sholat, ini hadisnya riwayatnya Muslim. Kalau ada orang sholat, kemudian gerakannya mendahului gerakan imam, maka nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan wajahnya, Allah ganti dengan wajahnya keledai. Jadi orang yang mendahului gerakan imam itu nanti hari kiamat dia bangkit dari kubur, wajahnya keledai, fisiknya itu mak itu. Kalau yang mendahului mama, ya fisiknya orang, cuma wajahnya Allah serupakan seperti himar. Karena nanti orang itu akan bangkit sesuai dengan amaliyahnya. Ada yang diserupakan seperti himar, keledai. Orang kalau sholat mendahului gerakan imam. Ada yang nanti akan dibangkitkan seperti singa. Siapa? Yang senang nonton Arema. Singo maka nanti bangkit singo iki berarti apa? Arema iki. Aremania. Makanya makanya dengan kalau kayak begitu ditegur. Bu, jadi kalau ada orang mendahului gerakan imam ditegur. Jadi nanti bangkitnya dia akan seperti apa? Himar. Nanti ada yang bangkit seperti tikus. Siapa? Orang yang hidupnya rakus. Ada yang nanti bangkit. Makanya saya nggak mau nonton Arema itu. Kenapa? Karena saya Madura United.
Nah, insya Allah lah. Artinya akan bangkit singa. Kenapa kok bangkit seperti singa? Karena singa itu biasanya di mana-mana dia hidup, dia akan mengaku dirinya sebagai raja hutan. Artinya kalau ada orang yang hidupnya sok seperti singa, ya nanti bangkit kayak singa, insya Allah. Dan waktu kita lanjut, kita masih sampai ke bacaan amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.